cinta boleh, cinta banget boleh, tapi jangan bucin, karena itu akan merugikan keduanya pasti. Kesenangan hanya sesaat pastinya. Jadi tanggung jawab adalah untuk selamanya. Kalau soal wajah bisa dipoles, kalau soal harta bisa dicari. Jadi yang harus kita benar-benar perbaiki adalah soal kenyamanan. Itu. Setuju banget. Yang penting itu menanamkan rasa kepercayaan di diri kita masing-masing. Kalau memang udah punya rasa sayang, kalau udah suka itu pasti percaya. Oke, halo semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin meskipun telat ya teman-teman. Dan kali ini Alvin nggak sendiri, Alvin sama teman Alvin. Ya ini adalah Titipo. Tinggal di Magetan. Ketan. Jangan lupa ya, follow Instagram aku @titipo. Oke, follow ya untuk teman-teman lagi cowok ya. Nah, kebetulan sih kemarin dalam masa pandemi ini itu ada yang tanya gitu, yang tanya apa yang dilakukan di rumah, terus apa aja yang bisa menginspirasi teman-teman di sana. Oke, yang pertama ini, halo. Saya Dani dari Anyar, Banten. Mau tanya ke Mas Alvin, sejak diberlakukan anjuran stay at home oleh pemerintah, hikmah apa yang Mas Alvin ambil? Apakah lebih perhatian dengan istri tercinta? Sombong amat. Lebih rajin? Contoh nyuci baju, gelas, piring, atau ngepel, dan lain-lain. Terima kasih. Wah. Untuk ngisi stay at home ini, hikmah yang bisa diambil sih sebenarnya apa ya? Jujur kalau pribadi kemarin setelah habis syuting film Hameru itu kan outdoor semua ya syutingnya di alam lah, di hutan gitu, mulai hitam matanya. Oh hitam. Hitam. Iya kan sering terpapar sinar matahari. Iya. Apalagi kegiatannya 24 jam ya. 24 jam itu kena cahaya terus selama seminggu. Lebih. Ya? Seminggu lebih itu. Karena kan lokasinya beda-beda nih kan. Dari wisata Ranu Kelaka sampai B29 gunung itu kan terik matahari semua, outdoor semua gitu. Jadi otomatis wah, ini kalau nggak bisa apa istilahnya ya. Kalau dibiarin tambah hitam kan jadinya. Bang. Ya udah ngisi, jadi sambil memulihkan kulit sambil juga untuk terus bikin karya. Terutama dari basic kan nulis ya. Oh, nulis. Ya. Jadi kayak nulis cerita. Nulis cerita terus nulis kayak ya semacam cerita pendek. Pendek kan ada beberapa tiba-tiba dalam 2 bulan lockdown ini, stay at home ini, ada 3 film pendek yang sudah jadi gitu loh. Oh, tinggal kapan lah tinggal dibuat filmnya. Nah, gitu. Nah, kan di rumah terus jadi pemikirannya plong benar-benar ya. plong. Jadi Banyak perubahannya, jadi semakin tidur ya kan? kayaknya semakin imajinasinya semakin ya. bertambah. Dan apakah lebih sering nyuci, ngepel? Ya kalau nyuci iya, karena gimana kalau sendiri tuh ya, kalau aku sendiri tuh mandi sekaligus nyuci sekalian. Oh gitu. sekalian. Jadi nggak nunda-nunda. Tapi waktunya sama keluarga pasti lebih dekat juga semakin ya. Banyak sama istrinya dan semakin udah punya banyak. anak juga. Jadi sekalian apa ya, quality time ya, quality time yang berminggu-minggu gitu. Jadi waktunya ini benar-benar full dengan keluarga juga. Gitu. Nih, tentang pasangan hidup juga. Tentang pasangan hidup apa ini? Bagaimana menghadapi huru-hara dan angsulatul itu? Iya. Wow, oke. Konsepnya sih kalau aku jujur ya, aku dulu kenal pas waktu aku dari Jember ke sini, pas mudik Lebaran dia juga. Jadi aku kuliah di Malang, dia di Surabaya.
ketemu, kerja, datang ke rumah, terus ketemu, dikenalkan juga, WA biasa dan kita nggak bilang sayang-sayangan, enggak. Ini udah, aku mikirnya udah bukan ala lagi ya. Langsung kak To the suka point. ya suka tuh the point aja. Kalau udah serius ya udah nikahin gitu. Dia kan bilang, Sweet banget gitu. dia kan bilang kita tujuannya gimana? Dia bilang padahal tuh masih baru kenal beberapa minggu gitu kan, cuma lewat chattingan karena setelah mudik aku balik ke Malang, dia ke Surabaya, sama-sama skripsi, jadi kita nggak punya basa-basi. Habis Lebaran tahun depan aku mau ngelamar. Selama 2 tahun kita LDR, banyak yang kata orang gagal, ya kan? Tapi alhamdulillah sih, karena aku sendiri sama dia, sama istriku yang sekarang ini, menanamkan kepercayaan. Yang penting itu menanamkan rasa kepercayaan di diri kita masing-masing. Yeah. Kalau memang udah punya rasa sayang, kalau udah suka itu pasti percaya. Karena aku juga seperti itu. Aman, tapi alhamdulillah itulah itu. Jadi nggak perlu kita untuk Udah nggak zamannya alay-alay dikit-dikit curiga, udah bukan waktunya. Karena jauh sebelum kita mengenal pasangan kita sudah jauh lebih mengenal apa hobi kita. Jadi pasangan belum bisa untuk melarang hobi kita. Iya. Dan kebetulan istri saya bisa mengerti itu, dan kenapa jarang banget diposting, karena sekarang ini orang ketiga bisa lewat online. Iya kan, benar kan? Lagi musimnya pelakor. Ini. Alvin sebagai aktor sekaligus YouTubers, saya Nanan dari XBTV mau bertanya kegiatan apa yang dilakukan di rumah selama pandemi ini. Stay at home, tetapi melakukan hal yang produktif. Ya, jadi begini. Jadi intinya dia menanya apa yang aku lakukan sekiranya teman-teman nggak bosan dan menjadikan sebagai hiburan inspirasi lah, ya. Hiburan juga. Ngapain? Ngapain ya? Kalau aku sendiri sih, jujur kalau aku sendiri game. Ya, aku sendiri juga game soalnya. Tapi kan aku game-nya bukan lewat Mobile Legends, enggak. Aku game-nya lebih ke apa? PS. Oh, PS. Untuk aktor tadi ya, aktor ya. Ya, aku sendiri sih karena ada beberapa film yang mulai dipersiapkan. Yang pertama ini film Luhur ini, karena di film Luhur ini aku sendiri sebagai movie maker-nya, pembuat filmnya, itu harus memikirkan step by step-nya ya. Mas, aku mau tanya nih, Iya, gimana sih cara menghilangkan kangen sama pasangan kita di saat pandemi wabah virus corona ini? Padahal kita kan satu daerah tapi terasa ya ampun, masih satu daerah loh. Lah kok yang beda daerah pun gimana? Itu besar banget berarti ya cintanya mungkin. Satu daerah aja masih Kayaknya masih anak sekolah. lebay. Maaf sorry Mas. Gimana ya? Ya mungkin masih bucin lah. Masih labil ya. Itulah ya pokoknya. Ya, silakan aja. Oke, kalau sebetulnya sih aku sendiri udah sering LDR. Nah, gunanya kita kan hidup di milenial kan. Sekarang sudah ada Google Duo, ada video call. Tuh, untuk kangen mungkin kan cuma bisa lihat wajah aja. Kalau kangen bisa terobati. Kecuali kalau kangennya adalah hal yang itu beda ya. harus ketemu banget. Menurut saya pribadi sih Ada baiknya ya. Kalau untuk pacaran, untuk cuma ya LDR, jalan sesuai anjuran, ya jangan sampai melanggar aturan. aturan. Yang normal lah gitu. Dan cinta boleh, cinta banget boleh, tapi jangan bucin, karena itu akan merugikan keduanya pasti. Kesenangan hanya sesaat pastinya. Jadi tanggung jawab adalah untuk selamanya. Oke, jadi ya itu ya, jalanin aja dulu yang penting. Yang kangen sih kangen kan bisa video call, sekarang gadget udah ada. Video call. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Next. Hal yang dilakukan suami agar istrinya selalu merasa nyaman. Wow. Kok pertanyaan tentang hubungan terus ya? Bang. Aku sama istri jujur setelah hampir 1 tahun, 11 Juni ini 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun ternyata. Masih jadi 1 tahun nikah sama istriku. Jadi
cara bikin istri nyaman, aku nggak pernah menekan. Jadi sebelum dia melakukan apapun, aku tanya dulu, kamu pengen jadi apa? Wanita karir apa rumah tangga? Dia pengen jadi rumah tangga. Ya udah, ayo, aku anterin kamu kemana? Itu yang pertama. Jadi kita tetap mendukung apa yang dia Iya, inginkan. karena saya pribadi juga gitu. Ya, jadi Nggak mau dikekang, dan yang penting kita bisa jaga diri dan tahu aturan lah. Itu. profesional lah ya. Jadi seperti itu. Jadi dia mau jadi apa, kita support. Jangan pernah kita mematikan cita-cita orang yang katanya kita cinta, tapi mendukung orang yang kita cinta. Semua ada batasannya. Ada batasannya, apalagi masih pacar, apalagi baru nikah, baru seumur jagung, jangan melarang dulu gitu. Kalau lo belum bisa ngasih apa-apa, ya kan? Itu. Yang kedua, aku sendiri nggak pernah berani untuk bentak. Jadi semarahnya aku, paling diem. Dia udah ngerti, jadi Ya dia harus gitu, karena aku sebagai cewek kalau dibentak dikit langsung shock. Aku soalnya tipe cewek yang nggak bisa dibentak. Oke, jadi iya sama, kan kebanyakan cewek ya. Karena memang benar-benar membekas. Cewek itu sensitif, jadi aku mikirnya ibuku cewek, adikku ada yang cewek, ponakku banyak yang cewek. Gimana kalau dibentak sama suaminya? Otomatis kan, oh ini aku harus bisa memperlakukan istriku sebagaimana seperti orang tuaku. Jadi aku nggak pernah berani untuk membentak. Karena apa? Logikanya kalau kita bisa membentak, istri karena juga bisa membentak. Kalau soal wajah bisa dipoles, kalau soal harta bisa dicari. Jadi yang harus kita benar-benar perbaiki adalah soal kenyamanan. Itu. Setuju banget.